katanya Agus tidak lemah, tapi mereka yang lemah. Kalau memang dia bagian dari kuasa kita, ya cantumkan di dalam surat kuasa. Dan itu pun tidak pernah ada di dalam surat kuasa kami. Agus sendiri yang memberikan kuasa penuh kepada LQ Indonesia. Agus yang memberikan kuasa. Jelas di sana di dalam surat kuasa itu. Ya. Jadi jangan hanya omong-omong. Padahal kami sudah konfirmasi kepada istrinya Agus, ada tidak kuasa lain selain LQ di dalam kasus perdata ini? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Nah, justru itu yang membingungkan kita. Jadi para tawas jangan membolak-balikan ini fakta lah. Justru kami yang tidak tahu menahu. LQ sudah mau loh mendampingi Agus dengan secara cuma-cuma tanpa ditarik biaya. Justru dia bilang aparat mengatakan bahwa apa sumbangsi LQ terhadap Agus, gitu kan? Apa sumbangsi LQ? Kasihlah 500 juta, kasihlah. Saya heran juga sama orang ini ya. Kenapa sedikit-sedikit statementnya itu di media uang terus, uang terus. Coba teman-teman media perhatikan itu. Pasti sedikit-sedikit dia mempersoalkan masalah uang. Ada tidak sumbangsi uang dari LQK ini? Padahal secara moral ya, dibantu secara cuma-cuma, diantar berobat aja itu sudah harus disyukuri kan. Kalau kita tetap berpegang teguh yang namanya kode etik. Betul. Kalau si Agus sudah memakai pengacara lain, ya kita mundur dong. Jangan diadu nih sama Agus, kita sesama lawyer nggak boleh bahaya. seperti itu. Ada kode etiknya. Harusnya Pak Abbas mengerti pengetahuan dasar itu. Dari Pak almarhum Pak Alvin, kita membantu Agus itu atas dasar kemanusiaan. Betul. Selain pansos ya. Menjunjung tinggi kode etik profesi advokat. Orang sakit itu dibawa ke mana? Ke rumah sakit ya. Tapi saya lihat Agus dibawa ke kantor polisi. Dibahas juga. Sampai sekarang nih Agus ini kesehatannya gimana? Nggak menentu. Agus sampai sekarang kalau secara logika saya orang sakit dibawa ke rumah sakit. Makanya almarhum Pak Alvin sebelum melangkah bicara langkah hukum, jadi Agus ini dibawanya ke rumah sakit dulu. Klarifikasi terbaru dari LQ Law Firm. Nah, di situ kan mereka mempertanyakan soal statement dari FA. Katanya apa sumbangsi LQ untuk Agus? Dan lagi-lagi yang dibahas pasti soal uang, uang, uang. Kalau bisa dikatakan LQ kena getahnya. Pasti mereka nyesal pada saat menerima tawaran dari FA untuk membantu Agus sebagai kuasa hukum dari Agus. Tapi di sini ada bentuk pembelaan kan dari LQ. Dalam surat kuasa Agus tertera jelas bahwa yang menjadi kuasa hukum adalah LQ. Dan istri dari Agus kan sempat ditanyakan, ada nggak kuasa hukum lain selain LQ? Dan istri dari Agus mengatakan tidak ada, hanya LQ yang menjadi kuasa hukum mereka. Tapi kan tiba-tiba berubah. Ada FA lah, kemudian ada si A, si B, si C. Karena dia justru dia yang tidak pede. Tidak pede. Agus sendiri, kemudian di sisi lain LQ mundur dari kuasa sebagai kuasa Agus. Ya mungkin dia tidak pede mau mendampingi Agus dengan lawannya kan lawan para sekarang ini kan justru netizen, justru warga Indonesia gitu. Jadi dia tidak pede seperti itu. Para tabas mungkin tidak pede dalam kasus Agus sehingga dia mati-matian menyalahkan LQ karena mundur jadi kuasanya Agus. Padahal dia harus pahami itu bahwa menjadi kuasa atau mundur sebagai kuasa itu ya hak kami sudah haknya mereka ya. Pelajari lagi lah, Farhad. Jadi dari pihak LQ mengatakan ada rasa tidak percaya diri dari FA ketika LQ memutuskan untuk mundur. Karena yang dihadapi oleh FA adalah mayoritas netizen Indonesia yang sampai dengan saat ini masih menyalahkan Agus. Karena FA dan kawan-kawan merasa kekuatannya semakin menurun karena pihak LQ mengundurkan diri. Maka akhirnya FA pun mengeluarkan statement-statement yang akhirnya membuat pihak LQ pun buka suara. Jadi di sini mereka tidak tinggal diam loh. Mereka melawan balik. Bahkan mereka menunggu kepada FA untuk lapor ke pihak kepolisian. Dan mereka pun mengambil tindakan langkah apa yang selanjutnya bisa diambil untuk melawan pihak FA. Sidang, ya. Sekolah di mana dia? Sekolah di mana dia? Pablo, tahu sekolah di mana? Mana fotomu waktu kuliah? Aduh. Ospek nggak? Aku dulu ada foto ospekku. Bisa sedotan pakai ember itu ada semua. Itu yang menempa saya menjadi pengacara, punya mental lawyer, mental pemberani dengan logis.
logika. Bukan asal berani, asal ngomong ya. Walaupun kalian menganggap menguasai media, tapi masyarakat tahu mana yang pintar, mana yang on. Waduh, masyarakat pun pasti tahu dan bisa menilai mana yang pintar dan mana yang on. Ya ampun, bahasanya FA. Dan kalian tahu nggak, setelah itu Pablo Benua mengunggah sebuah story di sosial media. Dan ini semacam pesan untuk FA. Woi, Fantat, oknum pengacara laknat. Siap-siap kau masuk penjerong. Segera LP1 lagi segera masuk. Kenapa PB sampai melakukan hal ini? Ya karena sudah mendengar statement-statement yang sangat kontroversial dari FA yang akhirnya PB mengambil langkah hukum lagi. Kita tunggu apa yang terjadi selanjutnya. Bahwa untuk laporan pidana Agus saya tidak terlibat. Karena kan dia melaporin 4 orang yang pernah saya laporkan. Jadi saya menganggap bahwa ya saya memang sebagai tim kuasa tapi bukan tersangkut laporan NTT. Ini apa namanya guys? Laporan Agus tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Maksudnya pihak Agus sudah melaporkan ke-4 orang ini terkait penyaluran uang donasi kepada pengungsi di Nusa Tenggara Timur. Tapi FA tidak mau ikut campur. Maksudnya tidak ada sangkut pautnya. Bukan saya yang ikut melaporkan. Saya memang tim kuasa, tapi tidak tersangkut di situ. Jadi FA ini adalah kuasa hukum dari Agus, tapi tidak mau disangkut pautkan dengan laporan pihak Agus. Dalam hal ini pengacara Agus kepada Pablo Benua, Densu, Gary, dan Tenovi. Ini maksudnya apa guys? Ada yang bisa mengartikan nggak perkataan dari FA? Kita lihat ada komentar lucu dari netizen. Kalau FA ada di hadapan kalian, apa yang kalian pengen lakuin? Maksudnya ya, kalau kalian ketemu FA di depan mata nih, gara-gara statementnya ini, apa yang kalian akan lakukan? Tindakan apa yang akan kalian lakukan kepada seorang FA? Cuci tangan maksudnya tidak mau ikut campur. Walaupun Bapak FA ini adalah kuasa hukum dari Agus, tapi soal pelaporan Agus, FA tidak mau ikut campur. Jadi ini konsepnya gimana guys? Piye maksudnya Hat? Nah ada yang bertanya, ini maksudnya gimana FA? Konsepnya itu seperti apa? Takut dengan bayang-bayang sendiri? Takut ya? Ketakutan dengan bayangannya sendiri. Kok enak cuci tangan anak buah yang disuruh untuk keluar-keluar? Kok enak ya, nggak mau ikut campur, tapi dari belakang nyuruh anak buah untuk keluar-keluar. Mungkin maksudnya seperti itu. Nggak lama lagi, Agus versus FA. Agus dengar nggak statement dari FA ini? Makanya ada komentar, nggak lama lagi, Agus versus FA. Kata FA, kabur, mendingan kabur. Tapi sepertinya enggak, FA enggak akan kabur. Kan FA ini adalah pembela kaum lemah yang akan selalu ada di samping Agus.